Jika Agnes tidak ada uang, ia menjual barang-barang yang ada di rumah. Bahkan laptop Apple MacBook yang saat itu harganya 16 juta, ia jual hanya 1 juta saja demi balap merpati. Saya harus bisa memberi uang kepada ibu. Mungkin itulah yang ada di dalam benak seorang gadis bernama Agnes Charisma berusia 17 tahun, anak bungsu dari 5 bersaudara. Ia dan ibunya tinggal di Jagakarsa, Jakarta Selatan, sedangkan 4 saudara lainnya tinggal di tempat lain. Dulu bisa dibilang keluarganya berekonomi cukup, bahkan orang tuanya mempunyai anak angkat, Sony, seorang anak jalanan. Tetapi setelah Sony remaja, ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Tak lama, orang tuanya bercerai, ia ikut ibunya. Hilanglah kebahagiaan Agnes kecil. Tak hanya menghadapi perceraian orang tua, ia dan 2 saudaranya ternyata pernah dijual oleh bapaknya sendiri, Budi Asih. Mereka sempat dijual ke Batam. Praktek perdagangan anak ini terendus oleh polisi dan ayah mereka dipenjara akhirnya, sedangkan mereka dikembalikan kepada ibunya. Kesulitan ekonomi setelah perceraian orang tua, ia terpaksa mencari nafkah, tidak melanjutkan sekolah ke SMA setelah lulus SMP. Sayang sebenarnya, karena Agnes adalah anak yang pintar dan baik, bahkan ia pernah dapat beasiswa. Ia memilih bekerja sebagai SPG pada pagi sampai sore, lalu disambung bekerja di diskotik pada malam hari untuk mencukupi kebutuhan ibunya. Kita panggil saja ibunya ini Mili. Sedangkan sang ibu saat itu tidak punya pekerjaan, hanya dialah yang bisa diandalkan oleh ibunya. Walau sang ibu tidak punya pekerjaan, tetapi ibu ini mempunyai hobi yang selalu dilakukan, balap merpati. Hobi ini ia dapatkan dari anak angkatnya dulu, Sony. Untuk hobinya ini pun dibiayai oleh si Agnes. Sebenarnya Agnes merasa letih. Ia sempat curhat kepada Teddy, sang pemilik kontrakan. Ia meminta saran kepada Teddy tentang dosa besar bekerja di diskotik. Saat Teddy bertanya apa dosa besar yang ia lakukan di sana, Agnes enggan menjawab. Pontang-panting mencari nafkah sebagai SPG dan di diskotik, kehidupan Agnes dan ibunya mulai membaik. Mereka yang dulu berpindah-pindah kini sudah bisa mengontrak di sebuah rumah petak di Jagakarsa. Tidak hanya itu, Agnes mampu untuk membeli motor Vario dan juga berencana untuk membeli mobil agar tak khawatir pulang kerja malam dan juga bisa membawa ibunya jalan-jalan. Akan tetapi tidak lama kemudian, ia dan ibunya berpisah tempat tinggal. Ekonomi yang membaik ini juga membuat Agnes semakin baik dan dermawan. Ia selalu memberikan sejumlah uang dan bantuan kepada panti sosial di sekitarnya, sehingga dirinya terkenal di lingkungannya. Beberapa bulan bekerja, Agnes berkenalan dengan seorang warga Amerika bernama Candy yang berdomisili di Singapura. Karena Agnes pintar berbahasa Inggris, lama-kelamaan cocok dan akhirnya mereka berpacaran. Selama berpacaran, Agnes sering dijemput oleh sopir pribadi Candy. Tibalah pada hari yang mengejutkan warga Jagakarsa, Minggu 13 Februari 2011. Seorang pemulung sedang menyusuri daerah Jalan Jo, Jagakarsa. Ia melihat sesuatu di dalam selokan. Saat dihampiri, ternyata itu adalah sesosok jenazah wanita muda telanjang dan sudah mulai berbau busuk. Polisi pun segera dihubungi. Setelah dilakukan evakuasi jenazah oleh polisi dan dilakukan penyelidikan serta otopsi, maka didapatilah identitas jenazah tersebut. Ia adalah Agnes Charisma. Agnes diduga sebagai korban perkosaan karena ditemukan luka sobek pada kemaluannya. Setelah mendapatkan identitas, polisi segera menghubungi Mili, ibu Agnes. Mili terlihat sangat syok mendapati anaknya, tulang punggung keluarga, telah menjadi mayat. Ia menangis histeris dan meratap-ratap. Menurut keterangan Mili, setelah berpisah tempat tinggal, ia tidak terlalu sering datang mengunjungi anaknya. Akan tetapi, ia mengetahui bahwa anaknya sering dijemput oleh sopir pribadi pacarnya Agnes. Terakhir, ia mengunjungi Agnes seminggu lalu dan melihat Agnes dijemput oleh si sopir. Saat Mili bertanya kepada Agnes, ia mengatakan dirinya akan pergi liburan ke puncak bersama Candy. Mendapatkan keterangan dari ibu Agnes, polisi segera bertindak dan memeriksa sopir pribadi Candy. Akan tetapi, pemeriksaan ini menunjukkan sopir pribadi Candy tidak terlibat dalam pembunuhan Agnes. Bahkan ia sendiri juga heran karena sudah seminggu ini Agnes tidak terlihat lagi. Polisi mencoba menggali keterangan dari saksi di sekitar TKP, sekitar tempat tinggal dan tempat kerja Agnes.
dan memang tidak ada satupun petunjuk yang mengarah kepada sopir pribadi Candy. Merasa ada kejanggalan di dalam keterangan Millie, polisi mencoba meminta keterangan kembali, akan tetapi keterangannya menjadi berbelit-belit. Setelah terus didesak, akhirnya Millie mengakui bahwa ia yang membunuh anaknya. Seorang ibu yang katanya punya rasa sayang tak terhingga, tega membunuh anaknya yang menghidupinya selama ini. Ada apa ini? Dalam pengakuannya kepada polisi, Millie merasa sakit hati kepada Agnes karena sejak berpacaran dengan Candy, Agnes terlihat malas-malasan, suka meminta uang kepada Candy, dan juga mulai melawan kepada sang ibu, bahkan mengusirnya. Polisi yang baru saja ketipu oleh Millie tentu tidak percaya begitu saja akan motif ini. Hanya saja, polisi lebih menggali bagaimana pembunuhan ini bisa terjadi. Tidak mungkin dilakukan sendiri karena Millie sudah tua, berusia 60 tahun. Millie bercerita, karena rasa sakit hatinya, ia menghubungi anak angkatnya, Sonny. Ternyata Millie dan Sonny selalu bertemu di tempat balap merpati. Millie mengutarakan maksudnya untuk membunuh Agnes. Sonny menyanggupi dengan mengajak temannya Warto. Mereka dijanjikan dibayar 2 juta per orang. Senin 7 Februari 2011 pukul 2 dini hari, Millie bersama Sonny dan Warto mendatangi kontrakan Agnes. Saat itu Agnes belum pulang, mereka tunggu. Tidak lama Agnes datang. Millie langsung menghampiri Agnes, sedangkan Sonny dan Warto bersembunyi. Millie mengatakan bahwa ia mau mengambil sikat gigi. Agnes yang tidak curiga mempersilahkan ibunya masuk karena memang sikat gigi ibunya ada di kamar mandi. Setelah di dalam, Millie memberi tanda kepada Sonny dan Warto untuk masuk diam-diam. Warto yang masuk terlebih dahulu langsung menghampiri Agnes yang belum sadar ada orang lain. Warto tiba-tiba menyerang Agnes sehingga Agnes tersungkur. Agnes yang kaget tidak bisa beraksi banyak. Sonny segera datang membekap mulut Agnes dengan handuk. Cekikan yang kuat serta mulut dibekap handuk membuat Agnes kehabisan nafas. Ia pun tewas. Setelah para pelaku memastikan Agnes telah tewas, mereka menelanjangi Agnes lalu melukai kemaluan korban. Hal ini dilakukan untuk mengelabui polisi agar polisi menyangka ini adalah kasus perkosaan. Awalnya Sonny memang ingin memperkosa Agnes, akan tetapi Warto menghalangi niat Sonny karena istrinya sedang hamil di kampung. Dia takut kualat. Lah emang pas ngebunuh dia nggak mikir kualat apa? Setelah itu, mereka menyeka badan Agnes dengan air lalu dilap untuk menghilangkan sidik jari para pelaku yang ada di tubuh korban. Karena mereka baru sekali ini membunuh, mereka kebingungan ini mayat harus diapain ya. Akhirnya mereka bungkus tubuh Agnes dengan selimut lalu mereka tinggalkan begitu saja di dalam kontrakan. Mereka melarikan diri setelahnya. Sonny pulang ke rumahnya sedangkan Warto langsung pulang ke kampungnya di Jawa Timur. Akan tetapi 3 hari kemudian, Kamis 10 Februari 2011 malam, Sonny dan Millie kembali lagi ke sana karena merasa tidak tenang. Sonny dan Millie mengambil jasad Agnes lalu membawanya ke Jalan Jo, sekitar 2 km dari kontrakan tersebut, dan membuangnya di selokan, hingga akhirnya ditemukan. Tidak ada yang memperhatikan Sonny dan Millie membawa jasad Agnes yang dibungkus selimut malam itu, karena daerah Jagakarsa kebetulan listriknya sedang padam. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta keterangan dari saudara-saudara Agnes dan masyarakat sekitar. Dari sini polisi mendapatkan beberapa fakta tentang hubungan Agnes dan Millie yang sebenarnya. Oleh para tetangga, awalnya hubungan Agnes dan ibunya itu terlihat baik-baik saja. Memang ada pertengkaran-pertengkaran kecil, tapi itu biasa. Millie yang pecandu balap merpati, ia sering taruhan di sana, sehingga uang yang diberi Agnes selalu habis. Lalu ia minta lagi, dihabiskan lagi, minta lagi, ya itu saja kerjanya. Jika Agnes tidak ada uang, ia menjual barang-barang yang ada di rumah. Bahkan laptop Apple MacBook yang saat itu harganya 16 juta, ia jual hanya 1 juta saja demi balap merpati. Puncaknya terjadi saat ibunya meminta uang untuk sesuatu. Agnes tidak mau memberi karena ia tahu bahwa ibunya akan membeli narkoba. Ya, ibunya juga pecandu narkoba. Karena penolakan ini mereka bertengkar hebat dan Agnes mengusirnya dari rumah. Walaupun telah diusir dari rumah dan beda tempat tinggal, tapi Agnes masih membiarkan ibunya untuk datang, makan, tidur, menginap di kontrakannya, seperti tidak pernah terjadi apa-apa.
Polisi mencurigai pembunuhan ini dilatar belakangi keinginan sang ibu untuk menguasai harta anaknya. Agnes saat itu berniat untuk membeli mobil serta menyumbang ke panti asuhan, dan ia sudah menabung untuk itu. Uangnya sudah cukup. Sang ibu yang tahu anaknya banyak uang meminta uang tersebut. Tentu saja Agnes menolak karena ia tahu tabiat ibunya. Pasti uang tersebut akan digunakan untuk judi balap merpati dan membeli narkoba. Inilah latar belakang sebenarnya. Tidak ada tampak penyesalan pada wajah Millie. Bahkan saat reka ulang kejadian, ia terlihat santai dan selalu tersenyum. Saat ditanya, apakah ia menyesal? Ia hanya menjawab, "Ya, mau bagaimana lagi? Udah terjadi kok." Parah psikopat karena harta. Para pelaku akhirnya dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Ya, orang bilang kasih ibu sepanjang jalan yang tak pernah putus. Tapi mereka lupa bahwa jalan tetap bisa putus. Begitupun kasih sayang bisa hilang karena godaan setan. Salah satunya melalui godaan materi. Ingat, setiap manusia punya sisi gelap.